Selamat datang kembali di WD Lens dengan saya Wahyu Darsito. Kalau di beberapa video sebelumnya kita sempat menyinggung mengenai 3D printing, kali ini kita akan memperkenalkan basicnya. Teman-teman pasti tahu printing atau cetak yang biasanya, misal inkjet atau mungkin laserjet dan sebagainya. Jadi printing ke kertas atau ke media lain, hasilnya adalah dua dimensi, jadi punya panjang, punya lebar. Nah, kalau 3D printing, dia nggak cuma panjang dan lebar, tapi juga punya tinggi. Jadi misalnya hasilnya seperti ini. Dia ada panjang, lebar, ada tinggi. 3 dimensi. 3D printing disebut juga sebagai additive manufacturing. Artinya adalah proses manufaktur yang menjumlahkan. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat mesin bubut atau mesin CNC, itu adalah subtractive manufacturing. Itu kan material total, misal blok kayu atau blok aluminium, dipotong, kemudian dilubangi, dibentuk, dan sebagainya. Ada material sisa yang dibuang. Itu yang dikurangi dari material awalnya atau dari blok awalnya. Kalau additive manufacturing tidak seperti itu. Jadi material yang justru akan disusun, dibentuk untuk menjadi produk akhir. Oke, kebayang ya? Sebenarnya teknologi 3D printing ada banyak sekali. Tetapi yang saat ini paling umum ada 3. Pertama adalah printer resin atau SLA, stereolitografi. Jadi dia adalah cairan kimia yang sensitif terhadap sinar UV, kemudian ditembak dengan sinar UV yang sudah dibentuk secara sedemikian rupa sehingga akan terbentuk satu layer. Kemudian tembak lagi jadi layer berikutnya, tembak lagi jadi layer berikutnya, dan seterusnya sampai membentuk produk finishnya. Jenis 3D printing berikutnya adalah FFF atau FDM. FFF kepanjangannya adalah Fused Filament Fabrication. Sementara FDM adalah Fused Deposition Modeling. Jadi simpelnya material berupa plastik filamen gitu ya, plastik panjang, kemudian dimasukkan ke alat pemanas dan kemudian terbentuk layer demi layer. Jadi ini adalah komponen utama dari sebuah printer FFF atau FDM, yaitu hot end. Di sini akan masuk material plastiknya, kemudian dicairkan atau dilelehkan dengan pemanas di sini dan akan keluar dari nozzle membentuk produk yang diinginkan. Jadi dia akan keluar lelehan materialnya sesuai program, kemudian membentuk satu layer, lanjut satu layer dan seterusnya. Ini kebetulan di belakang kita juga sedang running untuk membuat vas seperti ini. Jenis printer berikutnya adalah SLS atau Selective Laser Sintering. Jadi cara kerjanya adalah material berupa serbuk ditembak dengan laser, dan karena panasnya laser ini, dia akan membentuk satu layer. Kemudian ditembak lagi, terbentuk layer berikutnya. Tembak lagi, dan seterusnya sampai terbentuklah produk akhir. Oke, kita kembali lagi ke jenis printer yang paling lazim, yaitu FFF atau FDM. Ini ada video pendek yang menampilkan bagaimana nozzle menempatkan lelehan material ke produk. Jadi dia akan menempatkan lelehannya sesuai dengan program, kemudian sambil bergerak sambil menempatkan lelehan material terus menerus membentuk satu layer, kemudian lanjut lagi layer berikutnya, lanjut lagi layer berikutnya, dan seterusnya. Oke, untuk basic itu saja dulu. Kalau misal ada masukan atau pertanyaan, silahkan diketik di komen. Kita akan lanjut lagi nanti mengenai 5 step untuk 3D printing. Jadi mulai dari desain, kemudian drawing, kemudian slicing, printing, dan yang terakhir adalah finishing. Jadi jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!